Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas rahmatullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Temanya di sini adalah masih lanjutan tentang larangan untuk menjadikan orang-orang kafir selain orang mukmin menjadi aulia, menjadi teman dekat, menjadi pemimpin. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan itu, kita berikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 28 surah Al-Imran, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وما عملت من سوء
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, Mas Toto silakan dibaca perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhizul mu'minun, janganlah orang-orang mukmin menjadikan al-kafirina, orang-orang kafir, auliya'a, sebagai pemimpin pelindung, min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Wa may yaf'al, dan siapa yang berbuat zalika, itu, falaisa, maka itu bukan, minallah, dari ajaran Allah, fi sa'in, sedikit pun, illa, kecuali, antattaku, bahwa karena kalian takut, minhum, dari mereka, tukaf, sesuatu yang ditakuti. Baik, stop. Makna sesuatu yang ditakuti di sini adalah wattuqah, wattuqyatu la takunu illa ma'a khawfil qatli ma'a sihhatin niyah. Jadi makna tuqah itu tidak terjadi kecuali disertai dengan rasa membahayakan. Dalam hal ini adalah dibunuh. Nah, ini seperti keadaan kemarin salah seorang sahabat Rasulullah SAW di surah An-Nahl itu, karena dipaksa, takut dirinya disiksa, dibunuh, akhirnya berani untuk mau mengucapkan kata-kata untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Tentunya dalam keadaan terpaksa, bukan dalam keadaan bebas. Kalau dalam keadaan bebas, nggak perlu, harus malah mempertahankan agama. Apalagi konteksnya sekarang itu adalah pas hari ini, hari apa Mas Toto? Tanggal 20. Nggak perlu dalam keadaan bebas, apalagi kita mayoritas dan segala macam, nggak perlu, nggak usah. Nah, kalau di tempat lain, di negara lain yang mayoritas non muslim, sementara kita sendirian, seandainya pas Natalan kita akan mendapatkan intimidasi, sesuatu yang membahayakan kalau kita akan ucapin selamat. Nah, itu namanya pengecualian, lahiriahnya saja namun hatinya ingkar. Itu ya Ustaz ya. Lanjut. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah memberi peringatan, menakut-nakuti kalian, nafsah, dengan dirinya, murka dan siksanya. Wa ilallahi, dan kepada Allah, al-masir, tempat kembali. Baik, di sini karena berkenaan dengan masalah hukum ini Mas Toto, ayat yang ke-28 ini diriwayatkan dari Imam Hasan. Ini sama mungkin tafsir Syekh Nawawi, bahwasanya dia berkata, Imam Hasan, at-tuqah itu, mana tuqah? Tuqah itu tadi di sini sesuatu yang ditakuti. Maksudnya apa? Sesuatu yang membahayakan atau membahayakan jiwa seseorang, terbunuh. Di sini at-tuqyatu jaizatun lil mu'minin, terhadap sesuatu yang ditakuti itu diperbolehkan untuk orang mukmin sampai hari kiamat. Alasannya li'anna daf'ud darar 'anil nafsi wajib, karena menghindari membahayakan diri itu wajib. Menghindari sesuatu yang menimpa diri itu apa? Wajib. Biqadril imkani, sesuai dengan keadaan. Disesuaikan dengan apa? Keadaan. Nah, kalau di Indonesia paling kan kita sekedar saudara-saudara kita yang belum mengerti atau terpaksa paling ucapin selamat Natal gitu aja kan. Nggak muji-muji, oh Yesus itu Tuhan, enggak. Sebatas kemungkinan. Kalau perlu ucapkan itu lebih baik. Dan memang
fatwa MUI itu haram karena mengarah kepada legitimasi keyakinan mereka terhadap Trinitas. Arahnya kan sono. Tapi kalau nggak punya pilihan terdesak, bagaimana? Boleh, hukumnya boleh. Boleh itu apa ya? Boleh. Nah, hukumnya boleh. Alasannya menghindari bahaya untuk diri sendiri itu wajib disesuaikan dengan keadaan, ya Mas Toto ya. Nah, ini perlu kita kaji karena biasanya kalau sudah amalan seperti ini berseliweran artikel-artikel atau penjelasan-penjelasan yang saya kira memang baik, akan tetapi seolah kita nggak punya informasi pilihan. Nah ini kan punya pilihan kita. Kalau sesuatu yang tegas nggak usah. Namun saya menyampaikan keterangan-keterangan pilihan. Oh, keadaan seperti ini bagaimana, keadaan seperti ini bagaimana. Ini yang saya ingin kemukakan. Sehingga ya, kalau dalam keadaan membahayakan diri, wajib kita menyelamatkan diri. Sebatas hukumnya boleh. Kalau iman kita seperti Sayyidina Bilal ditimpa batu, akhirnya suruh kafir gak mau, hanya ahad, umumnya seperti itu. Allah Maha Esa. Nah, keadaan sahabat kan tidak semuanya seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada yang gak kuat, terus terpaksa mengucapkan mencaci Rasulullah, tapi hanya lahiriahnya, hatinya tetap wa qalbuhu mutma'innun bi, hatinya itu tetap tentram dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kata pengecualian, kecuali karena kalian takut terhadap mereka sesuatu yang ditakuti. Jangan ditinggalkan itu poin kecuali dari kecuali itu. Baik, Mas Toto, lanjut. Kul intukhfu, katakanlah jika kalian menyembunyikan mafis sudurikum, apa yang di dalam dada-dada hati-hati kalian, keinginan mengangkat kafir sebagai pemimpin, autubduhu, ataupun kalian menampakkannya, ya'lam hullahu, pasti Allah mengetahuinya, wa ya'lamu, dan dia mengetahui, mafis samawati, apa yang di semesta langit, wa ma fil ard, dan apa yang di bumi, wallahu, dan Allah ala atas kulli syai'in qadir, segala sesuatu maha kuasa. Baik, tentunya ayat ini sangat matching terhadap ayat sebelumnya. Jadi manusia itu pada gilirannya dihadapkan dengan satu keadaan yang mana lahiriahnya seolah-olah bertentangan dengan nilai-nilai agama. Benar Mas Toto? Nah, lahiriahnya, tindakannya kok seperti itu, pasti dapat omelan-omelan kok kayak gini. Padahal dia sendiri lebih paham untuk melakukan. Kenapa melakukan seperti ini? Karena ada siasat, karena ada sesuatu yang lain. Maka ayat selanjutnya adalah apabila engkau menampakkan apa yang ada di dalam dada atau menyembunyikannya, Allah pasti tahu. Yang mengetahui adalah Allah tentang niat kita. Jadi nggak perlu diucapkan. Kadang-kadang nggak perlu diucapkan. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena coba kita buka lagi surah An-Nahl, surah yang ke-16 kemarin itu. Ayat 106 halaman 279. Mas Toto, dibaca terjemahan bebasnya. Pelan-pelan ya. Ayat 106. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang. Ada kata apa? Kecuali. Surah Al-Imran ayat 28 itu janganlah orang mukmin itu mengangkat orang kafir. Tapi ada kecuali. Di sini juga ada kecuali. Itu ada keadaan-keadaan yang memang emergensi atau memaksa kita untuk tidak sesuai dengan aturan. Lanjut, kecuali.
Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, contohnya ya nggak apa-apa lah, apa namanya, kita mengucapkan. Toh mereka kalau hari raya kan juga mengucapkan, kita kan sama-sama berdoa, intinya kan baik. Nggak bisa kayak gitu, ya kan? Itu namanya melapangkan dadanya untuk menerima keyakinan orang lain, itu nggak boleh. Jadi melapangkan dadanya. Sesuatu yang salah kok dilegitimasi, sesuatu yang salah itu harus diluruskan karena ini berkenaan dengan keyakinan dan lain sebagainya. Ya sudah, lakukan itu wali-hati. Kadang tertentu kita kok nggak bisa, kalau nggak mengucapkan selamat Natal bagaimana? Tidak berdosa kalau mengucapkan dalam keadaan madorot, bahaya dan seterusnya. Ya Pak Karno ya, silakan Mas Toto. Di rumah saya jumlah rumahnya tidak terlalu banyak bertetangganya, dan kebetulan di depan rumah saya ada 2 kakak beradik yang non muslim. Kita punya kebiasaan dari tahun ke tahun saling berbagi makanan, bingkisan lah, apapun makanan atau non makanan. Kalau Natal kita kirim ke 2 rumah itu, kalau Lebaran mereka berdua juga kirim ke kami. Ini gimana Ustadz? Baik, itu diniati aja muamalah duniawi. Muamalah apa? Duniawi. Muamalah duniawi itu adalah kita berinteraksi bertetangga dengan baik, yang saling justru kita tampakkan bahwa kita itu orang Islam, kita itu orang baik. Baiknya dengan apa? Dengan ngasih kan kayak gitu. Niatnya adalah ngasih makanan, bukan karena apa-apa, ngasih makanan. Kita tunjukkan kebaikan-kebaikan kita, bukan malah kan lagi siapa tahu dengan niat baik seperti itu mereka terbuka hidayahnya, kemudian akhirnya akrab diskusi agama dengan Mas Toto masuk Islam. Kita kan nggak ngerti. Nah, kebaikan itu kan membuka pintu hidayah. Niatnya seperti itu, niat muamalah yang ngasih aja, berbuat baik, bukan karena momennya untuk Natalan. Niatnya apa? Berbuat baik untuk saling berbagi makanan. Padahal kan ngasih makanan itu diperintahkan, ada hak kita berbuat baik kepada tetangga, kan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu juga ada seorang pemuda yang melayani Rasulullah ketika ketika beberapa hari ini, riwayatnya sering disampaikan oleh para ulama, biasanya oleh jamaah tabligh disampaikan. Rasulullah punya pembantu lah, masih muda, dia itu paling senang kalau kerja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya baca riwayatnya, karena ketika kerja dengan orang Yahudi di Madinah diperlakukan dengan sewenang-wenang, nggak enak lah, ganti majikan. Rasulullah kok enak cara memperlakukannya, padahal dia anak muda yang beragama Yahudi. Satu ketika nggak masuk, sakit, nah terus ditengok kan kayak gitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masih berbaring, kan dia ikut pamannya, masih paman atau ayahnya lah. Terus akhirnya, ya ulam qul la ilaha illallah, wahai anak muda ucapkan la ilaha illallah. Masih takut, nggak enak sama bapaknya atau pamannya, noleh sama bapaknya kayak gini. Terus dia ngaku, terserah engkau wahai anakku, kira-kira seperti itu. Akhirnya dia di akhir usianya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pancingannya apa? Pembukaannya apa Mas Toto? Berbuat baik, bukan terus. Nah, kebaikan bagaimana? Pokoknya berbuat baik manusiawi. Nah, kalau masalah-masalah yang ucapan dan segala macam itu kan bisa disiasati. Kalau bisa ya selamat merayakan hari raya. Hari raya apa ya, sekoma gitu aja, hari raya ya kan bisa disiasati lah, cuma kalimat-kalimat aja kok yang pintar ya Mas Toto ya. Ya udah, qul la ilaha illallah, pintunya adalah berbuat baik. Satu, berbuat baik. Yang kedua itu adalah sabar. Nah, ini ada kisah kalau tidak salah dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu punya tetangga Yahudi resek. Itu spiteknya lah atau pembuangan kamar mandinya itu bocor selama bertahun-tahun, dan akhirnya merebas ke rumahnya
Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini beberapa kali saya sampaikan. Kemudian nyadarnya si Yahudi itu setelah sekian tahun ditanya, wahai Tuan Syekh, apakah rebesan kamar mandi saya itu merebes ke rumah Anda? Iya. Sudah berapa lama? Sudah lama, berapa tahun? Akhirnya dia tertegun. Ibaratnya kalau kita itu ya, Masya Allah, astagfirullah. Akhirnya dia sadar, saking baiknya dan sabarnya orang Islam, akhirnya dia masuk Islam. Gitu Mas Toto. Ya, nggak boleh emosi. Waduh, ternyata membuka hidayah itu nggak boleh. Satu, berbuat baik. Yang kedua adalah dengan bersabar. Itu pintunya itu. Sepintar apapun pembicara, tapi kan harus nyentuh hati. Iman itu kaitannya dengan hati, tersentuh oleh kebaikan Rasulullah, tersentuh kesabarannya orang Islam. Akhirnya memang orang Yahudi, golonganmu gak ada yang sesabar ini. Kok ada ini, berarti pilihan Allah agamanya benar. Akhirnya masuk Islam. Silakan. Kurang sampai. Ya. Kalau dalam bertindak menyediakan makanan itu mungkin tidak bakal. Tetapi kalau dalam soal mengucapkan, saya rasa yang benar itu adalah pendapat-pendapat besar-besar yang disampaikan itu. Mengucapkan itu kan kalau kita sedang selamat hari lahir Yesus Tuhan Yesus Kristus. Karena apa itu artinya ya? Supaya jangan kabur di antara kita. Artinya kita udah mengakui. masuk sama juga kata-kata. Sekarang banyak disampaikan. Akad nikah itu juga kata-kata. Nah itu banyak disampaikan. Kalau kita akad nikah, kalau kita tidak kabur cuma kata-kata juga langsung halal. Jadi maksud saya supaya kita jangan kabur. Kalau masalah tidak, tetap tidak. Tapi kalau perbuatan baik dengan tetangga saya semuanya lebih banyak. Tetangga rumah saya itu semua. Tetapi kita lebih baik. Orang Bali, orang Batak, orang ini. Tetapi mengucapkan no. Dan dia juga mengerti akhirnya itu. Ini masalah tidak. Jadi jangan terlalu dientengkan juga. Saya lebih arah. Baik, terima kasih. Yang saya harapkan itu adalah seperti ini diskusi. Karena benar, ya kan? Saya pede ngaji itu karena saya lebih muda, Anda lebih enak untuk memberikan pendapat. Mohon maaf nih, di sini artinya seperti ini yang kita diskusikan, dan saya juga punya argumentasi. Apabila pada saat-saat tertentu saudara kita yang nggak pernah ngaji, terus dalam keadaan seperti kerja-kerja di berapa kementerian ya, kita tunjukkan ini ayatnya. Surah An-Nahl ayat 106 itu konteksnya tidak hanya sekedar selamat Natal, tapi mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibaca asbabun nuzulnya, Mas Toto. Asbabun nuzul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ada segolongan kaum muslim Mekah yang menyembunyikan keislaman mereka. Lalu mereka ikut keluar berperang bersama kaum musyrik pada waktu perang Badar, hingga sebagian mereka terbunuh dan terluka oleh kaum muslim. Berkata kaum muslim, mereka adalah sahabat kita sesama muslim, dan mereka ikut berperang karena terpaksa. Maka kalian mintakanlah ampunan untuk mereka. Maka turunlah ayat ini. Oh itu Mas. Oh salah, ingat. Maaf. Saya ulangi, maaf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang ketika hendak hijrah ke Madinah disiksa kaum musyrik Mekah. Ia dipaksa mencaci maki Rasulullah SAW dan memuji sesembahan mereka. Setelah lolos, ia menghadap Rasulullah SAW dan menjelaskan bahwa ia tidak bersungguh hati kala melakukan hal tersebut. Ia masih memegang teguh keimanannya. Nah, dari sini saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Haji Vulkan. Akidah itu harus kencang dan itu pilihan utama dan paling utama. Adapun hal-hal yang sifatnya emergensi adakah dalam Islam? Jawabannya adalah ada. Mengenai tadi masalah Mas Toto berbuat baik, ya dibalaskan dia berbuat baik. Tapi kalau masalah ucapan-ucapan itu saya kan juga tadi menyampaikan
dihindari, kalau bisa tidak mengucapkan. Nah, ada kasus-kasus yang saya mohon maaf ya, ini insya Allah saya paham sekali lah ustadz-ustadz yang dihadirkan di Nurul Ikhlas itu kalau masalah menyangkut akidah seperti, mohon maaf banget itu Ustadz Khoto atau yang lain-lain itu seragam lah, keterangannya seragam. Saya berusaha untuk menyajikan paradigma yang lain gitu. Ini ada ayatnya, agar ketika kita menjumpai satu keadaan punya banyak wawasan. Tetap idealnya adalah kita menjaga akidah, tidak mengucapkan selamat Natal. Itu idealnya, karena mengucapkan selamat Natal itu konsekuensinya bisa melegitimasi keyakinan mereka, yang mana keyakinan mereka itu adalah mempersekutukan Allah. Analoginya, orang menyampaikan selamat kepada mahasiswa berarti kan memang benar-benar mahasiswa itu lulus. Menyampaikan selamat atas pernikahan benar-benar nikah. Selamat Natal masa Tuhannya nggak benar kita selamat. Nah, itu arahnya kan ke sono nanti, analisa logikanya kan seperti itu. Baik, kembali terima kasih Pak Haji Vulkan. Saya sangat setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Haji Vulkan tentang yang itu yang paling utama. Namun maksud saya di sini adalah menyajikan kondisi-kondisi agar nanti Mas Kokot seandainya ditanya oleh saudaranya kena yang berjanji, jawabannya diantaranya ini. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke surah Ali Imran ayat yang ke 30. Mas Mandra sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma, ingatlah pada hari tajidu, mendapatkan kulu nafsin, masing-masing jiwa orang, atas apa amilat telah dia lakukan, min khairin, dari kebaikan, muhdaron, dihadirkan, wama amilat, dan apa yang telah dilakukan, min su'in, dari kejahatan, tawaddu, dia berharap, lau, sekiranya, anna, bahwa, bainaha, di antara dia, wa bainahu, dan antara hari kiamat, amadam ba'ida, ada jarak masa yang jauh lama. Wa yuhaddirukumullah, dan Allah memberi peringatan, menakuti mereka, nafsah, dengan dirinya, murka siksanya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Baik, pelan-pelan sekarang terjemah bebasnya Mas Toto. Ayat keberapa? Barusan itu ayat yang 30. Bismillah. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Baik, ayat ini adalah sebagai peringatan juga bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia perbuatan akan dijumpai, yakni tertulis dalam buku catatan. Ini tafsir yang saya baca demikian. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su', baik itu perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang lainnya. Jadi kalau sudah sampai pada hari kiamat, orang-orang akan berharap seandainya hari kiamat itu jauh, yakni masih lama. Terus Allah memperingatkan kalian dengan murka dan siksanya, ditutup dengan wallahu ra'ufun bil ibad. Sebaliknya Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Sayangnya bagaimana Mas Toto?
Seterseok-seok apapun kita di dunia, kalau kita menghadap Allah dengan iman, pasti akan mendapatkan ampunan dan akan diselamatkan dari siksanya, mendapatkan ampunan dan jannah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu iman harus kita jaga. Saya sampaikan setuju sekali terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Haji Mulkan. Memang tuntutan iman itu luar biasa. Ujian iman apa? Luar biasa. Hanya sekedar kata-kata itu dibahas oleh para ulama ya Pak ya. Gak kaleng-kaleng untuk menjaga apa? Iman. Makanya kalau balasannya surga, ya wajar. Sekedar kata-kata mengucapkan selamat Natal itu aja dibahas ya Pak Haji Mulkan. Sampai konsekuensinya nanti kayak gini. Bagi orang yang beriman itu benar-benar takut untuk mau menyampaikannya. Buya Hamka, betul. Dan itu adalah Buya Hamka termasuk ulama yang sangat mendapatkan penghormatan, penghargaan, apresiasi yang tinggi oleh ulama generasi berikutnya. Karena apa? Keteguhannya di dalam memegang prinsip. Dan Buya Hamka udah pengalaman ditabokin. Pengalaman apa Mas Toto? Ditabokin di penjara. Bahkan saya mendengar dengan telinga saya sendiri berhadapan itu almarhum Buya Tengku Zulkarnain itu bercerita saking diperlakukan gak manusiawi, gak dikasih makan, sampai Buya Hamka rahimahullah ta'ala itu minum air kencingnya sendiri di dalam penjara, ya kan, ditabokin kayak gitu aja apa namanya, masih kekeh, apalagi kalau cuma diprotes apa kecil itu apa namanya kayak gini itu imannya Buya Hamka. Dan Buya Hamka itu punya tafsir Al-Azhar dan tulisan buku legendaris namanya Tasawuf Modern. Nah sekarang tema tasawuf itu malah dicaci maki oleh kelompok yang namanya Salafi Wahabi. Padahal Buya Hamka saya punya bukunya itu, judulnya Tasawuf Modern. Orang Salafi Wahabi malah menyalah-nyalahkan tasawuf. Jadi betapa tulisan Buya Hamka itu sangat-sangat luar biasa. Benar-benar sufi beneran itu. Sufi di era di zamannya. Tuh Mas Toto. Terima kasih Pak Haji Mulkan. Ada yang ingin disampaikan lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga iman kita, anak kita, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.